Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yunia Rahman dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mengisi pembelajaran mengenai tema 7 tentang kebersamaan dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina. Amin. Kali ini kita akan mempelajari tema 7 tentang kebersamaan yang berkaitan dengan tema 6 tentang hewan dan tumbuhan. Seperti yang kita semua ketahui, kita hidup dengan hewan, tumbuhan, dan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita menjaga kelestarian alam dan hubungan baik dengan sesama, karena jika kita berbuat baik kepada lingkungan hidup kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga di masa mendatang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia, yang bab kedua, Matematika, dan yang bab ketiga yaitu SBDP. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan belajar cara membaca dongeng yang baik dan benar. Anak-anak, apakah kalian tahu cara membaca dongeng yang baik dan benar? Nah, cara membaca dongeng yang baik dan benar, kita bisa menggunakan intonasi yang tepat. Yang kedua, diceritakan dengan suara yang jelas. Dan yang ketiga, kita harus memahami isi dongeng tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan dongeng tentang ikan dan burung. Setelah Ibu menceritakan ini, Ibu harap kalian bisa memahami isi cerita tersebut dan bisa menceritakan kembali di akhir pembelajaran. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah ikan dan burung. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya tidak terjadi begitu saja, melainkan ada suatu kejadian yang mengubah hidup mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai, yang memandangi biji-bijian di pohon di atasnya. Ikan berkata, kelihatannya biji-bijian itu sangat enak untuk dimakan. Lalu ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun ia tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, mengapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Selanjutnya, kita akan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung itu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat dia melihat ke air, di dasar sungai itu banyak sekali cacing-cacing yang berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak untuk dimakan, kata si burung. Lalu ia berusaha untuk masuk ke dalam air, menyelam, dan menangkap cacing-cacing itu. Namun tentu saja burung itu tidak berhasil, karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Burung pun berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung berusaha menyelam ke dalam air untuk mendapatkan cacing. Burung pun juga berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Mereka lalu berkenalan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ya. Mengetahui hal itu, burung pun bertanya pada ikan. Hei ikan, apa kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Ikan menjawab, benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu. Aku tidak bisa terbang untuk mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan.
Burung pun berkata, "Aku juga menginginkan cacing-cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak bisa menyelam sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu." Kata burung, "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai." Burung pun berkata, "Wow, itu ide bagus, aku setuju." Mereka pun bekerja sama dan akhirnya menjadi sahabat seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, pada slide selanjutnya, di akhir pembelajaran, selain menceritakan kembali dongeng yang Ibu sampaikan tadi, dengan cara mendongeng yang baik dan benar, Ibu harap kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dongeng tersebut ya. Selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan tugas diskusi mengenai sikap hidup rukun yang akan Ibu bagikan lembar kerjanya setelah pembelajaran selesai. Kita akan beralih ke bab selanjutnya, yaitu mengenai matematika. Dalam hal ini, kita akan mengenal pecahan. Pecahan yang akan kita kenal hari ini adalah pecahan setengah, pecahan sepertiga, dan pecahan seperempat. Bagaimana cara membaca pecahan? Pecahan tersebut dapat dikatakan benar, pecahan setengah, jika suatu bangun dibagi menjadi dua bagian sama besar. Jika kedua bangun tersebut tidak dibagi menjadi dua sama besar, maka itu tidak disebut pecahan setengah. Nah, salah satu bagian yang diarsir ini merupakan setengah dari bangun tersebut. Karena ada dua bangun dan yang diarsir jadi satu, berarti 1/2, seperti ini. Nah, selanjutnya 1/3, yang terdiri dari 3 bangun yang sama besar. Tidak boleh yang tidak sama besar seperti ini. Lalu salah satu bangun diarsir, nah ditulis di sini 1, karena bangunnya ada 3, penyebutnya maka ditulis 3. Begitu juga dengan pecahan seperempat. Bangunnya harus 4 sama besar, karena di sini penyebutnya 4, tidak boleh tidak sama besar. Lalu, karena di sini pembilangnya 1, maka yang diarsir itu hanya 1, seperti ini. Ini contoh pecahan setengah yang sama besar, ini yang salah. Ini contoh pecahan sepertiga yang sama besar, yang ini benar dan yang ini benar. Yang ini salah karena tidak sama besar, dua ini. Dan yang ini contoh pecahan seperempat yang sama besar, karena sudah dibagi menjadi 4 sama besar. Dan ini tidak sama besar. Yang diarsir adalah bagian seperempatnya, seperti itu cara membaca dan mengenal pecahan. Di akhir pembelajaran juga Ibu harap kalian untuk mengerjakan soal ini ya. Pilih gambar yang benar, yang mana pecahan setengah, apakah ini bisa disebut pecahan setengah atau tidak. Yang benar itu dikasih centang. Nah, untuk bab terakhir yaitu SBDP. Dalam mata pelajaran SBDP, kita akan menarikan gerakan dasar tari kijang. Gerakan dasar tari kijang pada umumnya dibagi menjadi 4. Namun, dalam praktik kali ini, saya akan menggunakan gerakan pembuka dan penutup. Gerakan dasar tari kijang akan dibuka dan ditutup dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada seperti ini. Nah, gerakan dasarnya seperti ini. Gerakan pertama, berlari-lari kecil ke arah depan, lalu berjingkrak-jingkrak di tempat dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan kita harus lurus ke depan dengan hitungan 8-3 kali ya. Dan gerakan kedua yaitu melompat ke kanan dan ke kiri dengan posisi tangan lurus. Seperti ini. Nah, jari membuka, posisi badan membungkuk dengan hitungan 8 kali 2. Selanjutnya, gerakan ketiga, kita akan berjongkok dengan posisi kaki seperti ini. Posisi kaki seperti ini. Dan tangan
diarahkan ke samping kanan dan kiri, lalu ditutup seperti ini. Ini diulangi sebanyak 8 kali 2. Gerakan ketiga sama dengan gerakan yang pertama tadi, diulang, lalu ditutup juga dengan telapak tangan seperti ini, gerakan seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk penutup, kita semua istimewa dan jika kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Dalam pembelajaran kali ini, untuk videonya akan Ibu contohkan cara menari yang baik dan benar di akhir presentasi ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa kita semua itu istimewa, dan jika kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan ya.